Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah dari NIM 2303030009 Teknik Elektro angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait soal UTS bagian nomor 3 dan nomor 4. Seperti yang diterangkan bahwa di nomor 3 itu kita disuruh untuk menampilkan hasil iterasi dan hasil grafiknya disertai dengan narasi penjelasan dan metodenya. Untuk persamaan saya sendiri bisa kita lihat sebentar. Dari rumusnya yaitu dari fx a plus 1 fx sama dengan min a dalam kurung plus 1 min 2 bagi 2 x kuadrat ditambah b min 2 dalam bagi 2 setelah itu x min 7 dan ditemukan persamaan seperti ini. Fx sama dengan hasil akhirnya 7,39 kuadratnya itu ya dikurangi 5x kuadrat ditambah dalam kurung min 1 x min 7. Hasilnya ini ya, fx ya. Bentar. Ya, untuk ini hasilnya dari fx-nya. Lalu ini adalah turunannya. Kenapa turunannya min 10x? Karena 5 dikali 5 kan x ya. Pangkat 2. 5 dikali 2 10 x ya kan. Terus X itu kalau diturunkan menjadi 1, 7-nya hilang karena dia hanyalah konstan. Oke, lalu kita melihat ya. Untuk Galata sendiri di peraturan itu terdapat Galata di sini ada Galata sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8. Kita sudah mengatur ini 10 pangkat min 8. Setelah kita menemukan fx dan turunan fx, lalu kita masukkan saja dalam sini. Nah, ini sudah dimasukkan turunan dari fx-nya dan turunan dari fx, xn plus 1 dan xn-nya. Dan setelah dianalisa dan diiterasikan dalam metode Repson ini ditemukanlah hasilnya ini, teman-teman. 0,196647951715. Kalau kita melihat dari Desmos sendiri, untuk grafiknya ini adalah parabola ke bawah. Parabola ke bawah dengan hasilnya di sini 0,19665. Di tabel itu 0,19664 ya. Karena terdapat galat ya, jadi ya kita anggap saja itu sebagai toleransi. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 4 ya. Disitu kan kita disuruh untuk memberikan suatu contoh penerapan dari metode numerik dalam bidang elektronika. Sebagai contoh, salah satunya adalah kita dapat menghitung tegangan pada penyerah dengan mode second. Penyerah, terutama pada penyerah gelombang penuh, seringkali memiliki arus keluaran yang dipengaruhi oleh rangkaian filter kapasitor yang membuatnya non-linear. Untuk menentukan tegangan output rata-rata yang tergantung pada nilai resistor dan kapasitor filter, kita dapat menerapkan metode second. Langkah-langkahnya bisa kita lihat bawah. Yang pertama dengan menentukan fungsi terlebih dahulu, FV out-nya yang tergantung pada tegangan input, frekuensi sinyal, dan elemen filter RC. Terus yang kedua menggunakan metode second untuk mencari akar dari fungsi tersebut yang memberikan tegangan dan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya kita dapat mencari pengaturan frekuensi osilator LC dengan metode bisection. Pada osilator LC, frekuensi resonansi ditentukan oleh persamaan ini F1 per 2 pi akar LC.
Untuk langkah-langkahnya kita bisa melihat di sini. Yang pertama menemukan fungsi. Setelah fungsi itu ditemukan, menemukan f target yang adalah sebagai frekuensi yang diinginkan, lalu cari ke akar C dengan metode bisection dengan rentang tertentu, misalkan C min ke C max. Terus iterasi hingga mencapai hasil toleransi yang diinginkan. Terus yang ketiga adalah kita dapat membuat desain rangkaian lampu LED dengan penurunan tegangan yang optimal menggunakan metode second. Lampu LED seringkali membutuhkan tegangan tertentu agar dapat beroperasi optimal tanpa merusak LED-nya. Untuk menemukan tegangan ideal bagi LED dalam rangkaian tertentu, misalkan dengan resistor seri atau komponen lain, metode second menjadi suatu pilihan untuk digunakan sebagai penyesuaian nilai resistor. Langkah pertamanya, kita bentuk persamaan tegangan LED FR sama dengan V LED, terus V desired sama dengan 0, dimana V desired adalah tegangan yang diinginkan untuk LED. Terus menggunakan metode second untuk menyesuaikan nilai R agar tegangan pada LED mendekati V desired, atau V desired itu tegangan yang diinginkan. Lalu lanjutkan iterasi hingga mencapai tegangan LED yang optimal. Nah, metode numerik seperti Newton-Raphson, bisection, atau second memungkinkan untuk merancang dan menganalisis rangkaian non-linear yang rumit dalam berbagai rangkaian elektronika. Ada tambahan ya teman-teman. Langsung aja terakhir. Keuntungan metode numerik ini teman-teman ya. Kita dapat memberikan suatu keuntungan ketika kita menggunakan metode numerik di dalam dunia elektronika atau elektro. Yang pertama, kita dapat mendapatkan sesuatu dengan akurasi yang tinggi dengan kemampuan komputasi yang semakin tinggi. Metode numerik dapat memberikan hasil yang lebih akurat ya. Walaupun kita tahu bahwa metode analitik juga bisa, namun ada di mana metode analitik itu tidak bisa dapat digunakan dan kita harus menggunakan metode numerik. Terus yang kedua tentang fleksibilitas, atau lebih fleksibel atau bisa dimanapun, karena dengan metode numerik dapat menganalisis berbagai struktur dan kondisi yang kompleks. Jadi ketika ada efisiensi, metode numerik memungkinkan kita untuk melakukan simulasi dan analisis dalam waktu yang relatif singkat ya. Pembuatan ini Excel termasuknya adalah singkat teman-teman. Yang penting tahu di mana dan bagaimana, start rumusnya bagaimana, dan bagaimana cara menulisnya. Setelah itu pasti singkat ya. Ini lebih singkat daripada analitik yang mungkin belum tahu sebenarnya jawabannya benar atau enggak, atau bahkan galatnya atau errornya itu besar. Ini emang errornya besar tapi ada toleransinya gitu. Terus yang keempat ada visualisasi. Banyak software simulasi yang menyediakan fitur visualisasi yang memungkinkan untuk melihat distribusi medan, arus, tegangan dalam suatu struktur. Dicontohkan seperti Desmos ini teman-teman ya. Desmos ini tuh kita dapat dengan menggunakan ini persamaan, kita dapat melihat sebuah grafik. Nah, grafik inilah. Jadi banyak software yang dimana support dengan metode numerik ini dengan cara visualisasinya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.